Mari kita buka Yohanes pasal 12. Saya akan bacakan dahulu ayat 12 sampai 19 saudara. Kemudian saya akan jelaskan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah saudara, ini adalah kisahnya adalah bagaimana Yesus akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Nah saudara, itu dimulai dengan kata ayat yang ke-12, keesokan harinya. Nah kalau kita lihat ada kata keesokan harinya, berarti ada satu hari sebelumnya. Betul? Satu hari sebelumnya apa yang terjadi saudara? Ternyata ini sesuatu yang signifikan, memberikan kita sebuah tanda yang penting saudara. Kalau kita lompat di ayat yang pertama, dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Berapa hari? 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, Tuhan Yesus itu, kalau dia mau kemana-mana saudara, ke Yerusalem, keluar dari Yerusalem, dia selalu mampir di Betania. Ada apa di Betania? Betania adalah ada sebuah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Maria, Marta, dan Lazarus. Kakak beradik ini saudara, sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dekat dengan Yesus. Sehingga Yesus mau kemana-mana, baik dia mau masuk ke Yerusalem ataupun dia keluar dari Yerusalem, Yesus harus mampir di rumah sahabatnya ini saudara. Jadi saudara, 6 hari sebelum Yesus masuk ke 6 hari sebelum Paskah, 6 hari sebelum Paskah, Yesus ada di mana? Di Betania. Ya. Nah, dikatakan keesokan harinya, jadi 6 hari sebelum Paskah Yesus ngapain? Kalau saudara baca nanti di rumah saja, itu Yesus diurapi sama Maria pakai minyak narwastu, minyak narwastu dipecahkan, dia diurapi saudara. Nah, kemudian setelah itu saudara, keesokan harinya, berarti berapa hari sebelum Paskah? Kalau tadi 6 hari sebelum Paskah, keesokan harinya itu berapa hari sebelum Paskah? Berapa hari? Ini bukan pertanyaan yang menjebak saudara. Ini pertanyaan sederhana. 6 hari dikurangi 1 hari berapa saudara? 6 dikurangi 1 berapa? Saya hanya ingin tahu apakah konsentrasi kita ada di tempat ini saudara. Kadang-kadang saya lihat semua muka sepertinya fokus, tapi pikirannya mungkin sedang lari kemana-mana saudara. Makanya saya mau tanya, 6 kurang 1 berapa saudara? 6 kurang 1 berapa? 5 saudara. Ya, saudara pikir, aduh kompor belum dimatikan. Nanti siang mau makan apa? Saudara, 5 hari sebelum Paskah, itu hari apa saudara? Saudara tahu Paskah tanggal berapa? Orang Israel merayakan Paskah tanggal berapa? Kalau kita merayakan Paskah itu kan bulannya bisa berganti-ganti, kadang Maret, kadang April, betul ya saudara? Tapi orang Israel merayakan Paskah, tanggalnya tidak boleh berubah. Tanggal berapa saudara? Kalau saudara baca, minggu lalu kita belajar, Paskah itu tanggal 14 bulan Nisan. Ingat, katakan tanggal 14 bulan Nisan. Ya, ini saudara mesti simpan mati saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. 14 bulan Nisan mereka merayakan Paskah, mereka menyembelih domba. Tetapi saudara, 5 hari sebelum mereka merayakan Paskah pertama, Tuhan suruh apa? Tanggal 10 bulan itu. Jadi tanggal 10 itu berapa hari sebelum tanggal 14? Bukan 4 hari, 5 hari saudara. Saudara ingat ya. 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada berapa hari?
5 hari. Jadi tanggal 10 bulan Nisan, 5 hari sebelum Paskah, Tuhan suruh apa? Ambil anak domba, bawa anak domba itu masuk dalam rumah. Saudara ingat minggu lalu? Anak domba yang berusia setahun dibawa masuk ke dalam rumah. Ya, diperiksa, tidak ada cacat, tidak ada celah. Dan itu menjadi sebuah kesayangan buat anak-anaknya. Anak domba itu ada di rumah itu 5 hari, saudara. Pada hari yang kelima, anak domba itu akan disembelih. Saudara tahu, Yesus tanggal 10 bulan Nisan, dia masuk ke Yerusalem. Saudara lihat ini satu gambaran yang indah. 5 hari sebelum Paskah, 5 hari sebelum dia diserahkan sebagai anak domba Paskah. Dia masuk ke Yerusalem untuk apa, saudara? Dia diperiksa oleh ahli Taurat, imam-imam. Dia dicari salahnya. Kalau saudara baca, semenjak Yesus masuk, dia mulai berdebat. Dia masuk ke bait Allah. Dia jungkir balikan bait Allah. Dia berdebat dengan ahli Taurat orang Farisi. Makanya ahli Taurat orang Farisi tambah jengkel sama dia. Dicari kesalahannya. Tidak ditemukan kesalahannya. Dia anak domba Paskah yang tak bercacat celah. Dan dia menggenapi Paskah itu di dalam dirinya. Tanggal 10 bulan Nisan, dia masuk ke Yerusalem, saudara. Saudara lihat ini satu gambaran yang indah. Amin, saudara. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang sungguh-sungguh tidak main-main, saudara. Apa yang dituliskan dalam perjanjian lama, dia genapi melalui karyanya, saudara. Ya, terus kita kembali. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi saudara harus bayangkan gini, Paskah itu hari raya yang terbesar buat orang Israel. Bahkan sampai hari ini. Ada 3 hari raya besar, Paskah, Pentakosta, dan buah sulung. Apa tuh? Pondok daun, saudara. Jadi 3 hari raya itu orang Israel tuh biasanya datang ke Israel. Seluruh Israel itu mereka ke Yerusalem, bukan ke Israel, ke Yerusalem, saudara. Mereka ke Yerusalem. Ya. Nah, makanya apalagi hari Paskah itu bagi mereka itu sangat penting. Mereka selalu datang ke Yerusalem. Makanya pada waktu itu, saudara, di Yerusalem itu sangat ramai. Ya. Nah, tiba-tiba Yesus masuk ke kota Yerusalem pada pas mau perayaan Paskah, 5 hari sebelum perayaan. Dan orang-orang dengar, saudara. Orang-orang siapa yang dengar? Orang-orang yang 1 hari sebelumnya ada di rumah Lazarus, mereka lihat. Mereka adalah orang yang menjadi saksi mata bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari antara kematian. Jadi saudara bayangkan kalau kisah kita hari ini mungkin Yesus ini adalah, kalau dia punya Instagram, saudara, mungkin dia punya follower, wah banyak, saudara. Orang-orang follow dia karena apa? Dia ahli buat mujizat, ya kan? Dia di mana-mana disembuhkan orang sakit. Ya, dia beda dengan guru-guru ahli Taurat yang lain. Dia beda, saudara. Dia bawa satu hal yang berbeda dan orang-orang suka, saudara. Orang-orang suka dengan dia. Makanya mereka sangat mengidolakan dia, saudara. Ya. Orang-orang banyak datang. Apa yang terjadi, saudara? Next. Mereka ambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru apa? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara tahu apa arti kata Hosana, saudara? Ya, nah ini kutip dari mana, saudara? Mereka nyanyikan nyanyian ini, mereka kutip dari mana? Mereka kutip dari Mazmur 118 ayat yang ke-25. Saudara, waktu saudara nyanyi Hosana, Hosana, artinya apa, saudara? Ku nyanyi Hosana, artinya apa, saudara? Hosana artinya apa? Ada yang tahu? Kadang-kadang kita mungkin nyanyi cuma ikut-ikutan saja, tidak tahu artinya. Oh, karena di gereja nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Di gereja haleluya, kita haleluya. Ada yang tahu haleluya artinya apa? Haleluya. Yah itu Yahweh. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi saudara bilang, haleluya, itu puji Tuhan. Nah, itu sama, saudara. Ya. Hosana itu artinya apa, saudara? Hosana itu dari kata Hosia dan Ana. Hosiana. Hosiana itu artinya apa, saudara? Hosiana itu seperti
Hosea itu artinya keselamatan. Hosea seperti ya yasa, akar katanya adalah yasa. Yasa itu artinya keselamatan. Ana itu artinya orang yang berseru. Artinya dia bilang berikan keselamatan, berikan keselamatan, berikan keselamatan. Sekarang. Berikan keselamatan sekarang. Nah, itu mereka kutip dari Mazmur 118 ayat yang ke-25 dan 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Itu hosana, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama. Nah, Yesus menggenapi ini, saudara. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, saudara, Yesus sedang menggenapi melalui orang-orang yang ada di sekitar dia. Menggenapi Mazmur 118 ayat 26. Sebenarnya ini ayat mengenai Mesias, saudara. Ya, ayat mengenai Mesias. Dan melalui, saudara ingat, 5 hari lagi Yesus akan naik di atas kayu salib. 5 hari setelah ini Yesus akan naik di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak lagi tutup-tutup. Kalau di dalam kisah-kisah sebelumnya, dia selalu tanya, menurut kalian siapa saya? Ada yang bilang kamu adalah Yohanes Pembaptis. Kamu adalah Elia, kamu adalah ini, kamu adalah ini. Hanya satu orang yang jawab benar, siapa? Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus bilang apa? Kamu dapat nilai A+. Wah. Tapi yang kasih tahu kamu itu bukan dari kamu, itu dari Bapa yang kasih tahu kamu. Jangan sombong kamu ya. Yang lain tidak ada yang tahu, saudara. Dan Yesus bilang, jangan kasih tahu. Diam-diam ya. Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Aku tidak mau ungkapkan identitasku secara langsung. Tapi di hari itu, saudara, tanggal 10 bulan Nisan, 5 hari lagi Yesus tahu dia akan naik di atas kayu salib. Dia tahu waktunya sudah tiba. Dan dia akan beritahu tentang siapa dia. Ya. Jadi saudara, kalau saudara bilang Hosana, Hosana, saudara sedang bilang apa? Berikan keselamatan. Berikan keselamatan. Orang Israel pada waktu itu, mereka minta keselamatan apa, saudara? Mereka minta Mesias. Itu Mesias dalam pikiran mereka apa? Mesias dalam pikiran mereka adalah orang yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena mereka sedang diperbudak oleh Romawi. Mereka sedang diperbudak oleh bangsa Roma. Makanya bagi mereka, Mesias adalah orang yang bisa membebaskan mereka dari bangsa Roma. Sampai hari ini mereka bilang Mesias belum datang. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengalami kedamaian. Kedamaian apa? Mereka pikir kedamaian yang mereka anggap adalah tidak ada perang. Tapi Yesus datang bukan untuk misi itu. Ya, mereka salah paham terhadap Yesus. Bahkan sampai hari ini mereka masih bilang, Mesias datang, berikan kami kedamaian di negeri kami. Makanya waktu Yesus tidak berikan kedamaian secara apa yang mereka harapkan. Pada waktu Yesus diadili, saudara, apa yang terjadi? Di depan Pilatus, orang-orang yang sama, saudara. Orang-orang yang berteriak, Hosana, Hosana. Orang-orang itu juga yang bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama. Jadi saudara, dari sini kita bisa lihat kalau follower, ya kalau saudara hari-hari ini sedang cari follower banyak, saudara. Ya, follower itu bukan seorang yang kenal dengan kita secara betul-betul, saudara. Karena orang yang hanya bisa kita cari like mereka, ya kan, dari status sosial kita. Kadang-kadang saya percaya, kadang-kadang kita butuh, kita suka cari like, saudara. Yang kita butuh adalah like dari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara lihat orang-orang yang sama yang berteriak Hosana, Hosana. Orang-orang yang sama juga yang ada dan berteriak salibkan dia karena diprovokasi oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka lihat ini Mesias kok tidak bisa buat apa-apa. Ini Mesias kok sepertinya
Mukanya berdarah-darah semua. Mesias kok sepertinya tidak mampu menyelamatkan kami. Bagaimana dia sendiri tidak bisa selamatkan dirinya? Dia bisa bebaskan kita dari Romawi. Mereka punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Nah saudara, bagi kita hari ini apa saudara? Waktu engkau berkata Hosana, Hosana. Apa yang dalam pikiran saudara? Waktu engkau minta Tuhan berikan keselamatan. Saudara, memang yang paling penting saudara, yang paling utama adalah ketika engkau berdoa, Tuhan, engkaulah keselamatanku. Bagi orang yang belum percaya, ini satu hal yang mutlak, kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu keselamatan yang paling utama. Tapi bukan hanya itu saudara, kalau keselamatan itu hanya bicara mati masuk surga. Sekali lagi saya bilang, lebih baik kita cepat-cepat ke surga. Ada yang mau cepat-cepat ke surga? Tunggu dulu, jangan dulu Tuhan. Nah, keselamatan itu bukan hanya itu saudara. Tuhan mau menjadi juru selamat di setiap area kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Jadi saudara bisa tidak datang sama Tuhan, Tuhan berikan aku keselamatan dalam rumah tanggaku. Bisa tidak saudara? Bisa saudara. Dia mampu tidak menyelamatkan rumah tanggamu? Mampu saudara. Kalau tubuhmu sedang sakit, bisa tidak engkau datang pada Tuhan? Tuhan berikan aku keselamatan, kesembuhan di tubuhku. Bisa tidak saudara? Bisa. Karena dia sudah buktikan itu oleh bilur-bilurnya. Dia sudah sembuhkan sakit penyakit kita. Kalau engkau sedang mengalami masalah dalam setiap area kehidupan, bisa tidak engkau datang sama dia? Bisa saudara. Kata juru selamat itu artinya dia ahli menyelamatkan. Dia bukan cuma ahli bawa saudara mati masuk surga, tapi dia bisa bawa surga di setiap area kehidupan saudara. Amin saudara. Jadi waktu saya bilang Hosana, saya juga waktu saya pelajari ini saya ngerti, waduh Tuhan terima kasih. Jadi selama ini kita mungkin cuma ikut-ikutan, Hosana, Hosana. Tapi sekarang saya ngerti, berilah keselamatan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Keselamatan kita dari tempat yang tinggi. Amin saudara. Ya. Nah, kembali ke Yohanes pasal 12. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor. Nah, seperti ada tertulis, ini tertulis di mana saudara? Tertulis di mana? Tertulis di Sakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Nah, ini dikutip sama Yohanes. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai apa? Seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara, kok Tuhan ini naik keledai? Harusnya raja itu kalau gagah naik apa saudara? Naik apa? Naik kuda saudara. Betul tidak? Kenapa naik keledai? Saudara, ada dua gambaran. Kalau seorang raja dia naik keledai, itu artinya dia sedang bawa pesan damai. Ya, dia sedang bawa pesan damai. Aku bawa damai. Dia naik keledai. Tapi kalau dia naik kuda, itu artinya dia bawa pesan, ayo kita perang. Kalau raja sedang naik kuda, itu artinya dia bilang, ayo kita perang. Dia mau taklukkan satu daerah, dia pimpin pasukannya. Saya suka nonton film-film perang zaman dahulu, raja-raja, ya kan. Raja-raja naik, mereka selalu naik kuda, mereka pimpin pasukannya. Jadi kalau naik kuda itu gambaran dari raja yang mau perang. Nah saudara tahu, Yesus akan datang kembali yang kedua, dia tidak naik keledai. Dia naik apa? Dia naik kuda. Di Wahyu 19, dia naik kuda putih, dia bawa orang kudusnya. Ya, dia bawa orang kudusnya. Dia bukan naik keledai, naik kuda saudara. Saudara tahu? Ya, dia naik kuda. Kedatangan yang pertama bukan untuk perang. Kedatangan Tuhan yang pertama itu untuk bawa damai. Bawa damai itu maksudnya apa? Dia mau mendamaikan manusia atau dunia dengan Allah.
Betul ya saudara? 5 hari lagi dia naik ke atas kayu salib. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Coba kita buka 2 Korintus pasal 5. Kita baca dari ayat yang ke-18, 19, dan 20. Atau dari ayat 17 deh, supaya lebih lengkap. 2 Korintus pasal 5. Jadi siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, biarlah sungguh yang baru sudah datang. Next terus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Telah apa? Mendamaikan kita dengan. Jadi misi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali sebagai Mesias adalah untuk membuat perdamaian. Dan perdamaian itu bukan perdamaian secara fisik, tidak ada perang di luar, tidak ada perang antara bangsa-bangsa, tapi ada kedamaian di dalam roh dan jiwa. Bagaimana seorang bisa mengalami damai sejahtera ketika dirinya tahu bahwa dia adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Amin saudara. Roma pasal 5 ayat 1 bilang itu saudara. Setiap orang yang dibenarkan karena iman, dia akan punya damai sejahtera dengan Allah. Jadi misi kedatangan Tuhan yang pertama, dia naik ke ledai setelah dia kasih gambaran, aku raja yang akan bawa perdamaian. Aku akan damaikan dirimu dengan Allah. Allah tidak pernah bermasalah dengan dirimu. Dirimulah yang bermasalah dengan Allah. Sehingga aku harus datang untuk mendamaikan dirimu, sehingga engkau berani datang pada Allah. Amin saudara. 2 Korintus 5, kembali ayat 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kenapa pelanggaran kita tidak diperhitungkan? Kenapa? Apakah karena Tuhan lunak terhadap dosa? Tidak saudara. Dosa tetap dosa. Dosa harus dihukum. Masalahnya adalah hukuman itu tidak ditimpakan pada saudara dan saya. Hukuman itu diambil oleh Bapa dan ditimpakan di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Itulah yang buat hari ini kita bisa datang pada Allah. Bukan karena kita benar dengan kekuatan kita, tapi oleh karena karya Kristus yang membenarkan saudara dan saya. Amin saudara? Ya, kita selesaikan dulu di sini. Allah mau mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memberitakan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi tugas kita apa? Sampaikan berita pendamaian itu. Berita pendamaian itu apa? Allah tidak murka sama kamu. Allah tidak marah sama kamu. Berilah dirimu didamaikan. Datang pada Dia. Karena apa? Ada karya Kristus. Amin saudara. Itu berita yang harus disampaikan oleh gereja. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Ayat 21. Ini ayat favorit saya saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin saudara. Jadi kenapa dia naik keledai? Karena apa? Karena dia mau tunjukkan, aku Tuhan, aku Raja yang bawa perdamaian. Amin. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya dalam diri saudara ada damai sejahtera. Damai sejahtera saudara tidak tergantung situasi saudara. Damai sejahtera saudara tidak tergantung keadaan saudara. Damai sejahtera saudara tergantung dari apa yang kau percayai, yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin saudara. Next, kita kembali ke Yohanes. Nah, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Jadi mereka ini tidak tahu maksudnya apa nih Tuhan naik keledai. Kalau saudara baca di Lukas pasal yang ke-19 saudara, keledai itu bukan sekedar Tuhan dapat begitu saja. Tapi Tuhan suruh muridnya 2 orang pergi ke sebuah kampung. Ya, pergi ke sebuah kampung. Cari sebuah keledai yang sedang terikat. Tuhan sudah kasih tahu nih saudara. Tuhan tidak bilang, besok coba beli keledai di mana cari keledai di mana. Tidak saudara, Tuhan bilang kamu pergi ke kampung ini. Kamu akan temukan ada keledai yang terikat. Kamu buka ikatannya, kalau ada orang yang tanya, kamu bilang, Tuhan Pak perlu itu. Saudara, Tuhan itu sangat detail saudara. Dia sangat tahu saudara.
Amin. Bahkan Tuhan sampai untuk menggenapi yang ditulis dalam Sakaria. Dia bisa tidak, sudahlah tidur pakai keledai lah, repot cari-cari keledai. Ada kuda pakai kuda, ada kambing pakai kambing. Tidak, saudara. Tuhan itu sangat detail. Apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama tentang dirinya. Bahkan sampai apa yang harus dia tunggangi. Saya bisa bayangkan keledai yang hari itu, dia tidak tahu bahwa dia akan ditunggangi oleh raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, akan naik di atas punggungnya, saudara. Betapa bangganya dia. Dia bisa bawa raja di atas segala raja. Lewat itu jalan, saudara. Ya, tahukah saudara, engkau lebih daripada keledai. Tuhan bukan hanya naik di atas hidup saudara, dia tinggal dalam hidup saudara. Dia bergerak melalui hidup saudara. Dia pakai hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, Tuhan itu sangat detail. Bukan hanya tentang keledainya. Bahkan harinya, tadi saya udah bilang, tanggal 10 bulan Nisan Tuhan genapi di harinya. Tapi sebenarnya apa yang digenapi lagi oleh Yesus? Kenapa dia harus masuk di tanggal 10 bulan Nisan? Coba kita buka Daniel pasal yang ke-9. Ada satu nubuatan, ada satu penggenapan dari apa yang Daniel dapatkan waktu dia sedang doa, saudara. Daniel ini waktu dia sedang doa, kemudian Tuhan kirim malaikat Gabriel dan omong sama Daniel. Di Daniel pasal 9, coba kita lihat dari ayat yang ke-25. Nanti saudara baca saya di rumah, beberapa ayat di atasnya dan beberapa ayat di bawahnya, saudara. Karena waktu kita tidak cukup, saudara. Ya. Maka ketahuilah dan pahamilah, ini kata Gabriel, dari saat firman itu keluar, firman apa? Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi atau Mesias, seorang raja. Nah, jadi gini saudara, Gabriel ini kasih tahu, dari saat firman itu keluar, kapan firman itu keluar? Yaitu Yerusalem akan dipulihkan. Kapan itu saudara? Ditulis di mana? Nah, saudara catat saja Nehemia pasal 2. Saudara boleh baca nanti di rumah. Di Nehemia pasal 2, Nabi Nehemia ini dia curhat. Karena apa? Raja Artasasta itu lihat muka Nehemia kok sedih. Mukanya kok murung. Raja tanya, "Kenapa kamu Nehemia?" "Hatiku sedang sedih, Tuan." "Kenapa sedih?" "Karena kampung halamanku tidak ada yang bangun. Tembok-temboknya runtuh. Rumah-rumahnya sepi, tidak ada yang dibangun." Jadi raja bilang, "Terus apa yang kamu mau lakukan? Apa yang bisa saya bantu?" Akhirnya Nehemia minta tolong raja buatkan surat kepada bupati-bupati yang ada supaya dia diizinkan untuk pergi kembali membangun Yerusalem. Nah, sejak itu saudara, itu dimulai itu saudara. Nah, saya mempelajari itu ada perhitungannya saudara. Ya, ada perhitungannya. Nah, coba kita kembali ke Daniel, dikatakan sejak firman itu keluar sampai kedatangan seorang yang diurapi, raja, itu Yesus saudara. Ada 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa itu 7 kali 7 tahun. Ya, 7 kali 7 berapa? 49. 7 tahun kali 7 berarti 49 tahun. Dan 62 kali 7 masa lamanya. Jadi kota itu, jadi setelah kota itu setelah perintah itu keluar sampai kedatangan Mesias itu ada 7 kali 7 tahun, 49 tahun di plus 62 kali 7, jadi di total itu dapat angka 483 tahun saudara menurut penanggalan Ibrani. Ya, terus kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang paritnya tapi di tengah-tengah kesulitan. Next ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, jadi setelah akhir dari 483 tahun itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ini bicara tentang siapa? Yesus, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ya. Nah, saudara tahu kapan itu waktunya? Ada peneliti yang menghitung harinya sudah. Ditemukan angka 173 hari, 173.880 hari. Itu dihitung-hitung ketemu harinya pas itu dari sejak firman keluar dari Nehemia itu ketemu tanggalnya persis tanggal 10 bulan Nisan pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Saudara, ini bukan main-main, saudara. Itu menunjukkan
bahwa Tuhan itu sangat detail dan sangat presisi. Bahkan tuh hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi dia menggenapi sampai sebegitu detailnya, saudara. Kalau saudara tahu saudara punya Tuhan yang begitu detail, bahkan tuh hal-hal yang kecil sekalipun, yang mungkin kau tidak bisa ingat, dia genapi. Kalau kita pikir apa yang mesti kita khawatirkan dalam hidup ini? Amin, saudara. Hidup kita ini adalah rancangan Tuhan, saudara. Bahkan tuh hal-hal yang terkecil sekalipun dalam hidup saudara dan saya, dia Tuhan yang ada dan dia Tuhan yang mau menggenapinya. Amin, saudara. Dia bilang hari-hari kehidupan kita, hari-hari kehidupan kita ditulisnya bahkan sebelum kita lahir. Engkau bukan kebetulan ada di bumi ini. Engkau bukan karena kecelakaan engkau ada. Tapi engkau sejak dari kandungan ibu saudara, engkau ditulis oleh tangan Tuhan hari-hari kehidupan saudara. Amin, saudara. Mungkin kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita punya Tuhan yang tahu. Amin. Dan murid-muridnya juga bilang gitu. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Ayat 14. Ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus apa? Tidak mengerti. Mungkin mereka jalan, mereka bingung. Ini kenapa ini Tuhan? Kok aneh hari ini ya? Lain dari yang lain ya Yesus ya. Hari ini kok dia naik keledai. Biasanya dia tidak suka naik keledai. Ini hari dia naik keledai. Ini kenapa ini? Kok tiba-tiba seperti ini? Mereka tidak tahu. Mula-mula mereka tidak mengerti akan hal itu. Mungkin ada hal juga yang kita tidak mengerti dalam hal hidup kita. Engkau berkata, Tuhan, saya ikut Tuhan, kok ada hal-hal yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak tahu Tuhan. Saudara, kita tidak diciptakan untuk langsung tahu semuanya, saudara. Karena kita tidak tahu hari esok. Amin. Tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Amin. Kita tidak tahu hari esok. Tapi yang penting kita kenal siapa yang pegang hari esok. Amin, saudara. Kita tidak tahu semuanya. Apa yang penting kita percaya, kita punya Tuhan yang tahu hari esok. Waktu engkau dibawa melewati satu fase demi satu fase dalam hidupmu. Mula-mula engkau tidak mengerti. Tapi pada akhirnya waktu engkau lihat, oh seperti ini Tuhan. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Ada banyak kali kita seperti itu. Saya beberapa kali ngalami juga. Dibawa pada titik di mana saya tidak mengerti. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai siapa? Mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk, kadang-kadang kita berjalan, kita tidak tahu. Tapi tahukah saudara, ada seorang kreator, ada seorang perancang, yang sekalipun kita tidak mengerti, dia atur jalan hidup kita. Sehingga waktu kita lewat, oh ternyata Tuhan sudah atur semuanya. Ternyata Tuhan sudah atur semuanya. Kapan itu kita mengerti? Pada saat Yesus dimuliakan. Maksudnya apa saudara? Pada saat Yesus dimuliakan, bagi kita hari ini apa? Ketika engkau selalu lihat, engkau selalu memandang Yesus dalam kemuliaannya. Engkau selalu sadar akan dia. Kita tidak mengerti segala sesuatu, tidak apa-apa saudara. Kita tidak mengerti segala jalan di depan kita, tidak masalah saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, tahun depan, tidak masalah. Tapi selama engkau menyadari Yesus, menyadari kasihnya, pribadinya, yang selalu ada buat hidup saudara, Tuhan akan bawa saudara step by step, mulai melihat, mulai mengerti. Dia akan singkapkan sedikit demi sedikit dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Setelah Yesus dimuliakan, kita baca sekali lagi. Sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk, oh ternyata
kita ikut di sebelah Yesus, kita jalan di sebelah Yesus, Yesus naik keledai, kita tidak sadar waktu itu. Ini semua udah tertulis dalam firman. Ini semua ditulis untuk dia. Ini semua ditulis untuk menggenapi rancangannya. Amin saudara. Asal kita mau meresponi dia. Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku mau tetap datang padamu. Itu iman saudara. Iman itu engkau tidak selalu mengerti, tapi engkau tetap datang pada Tuhan, sekalipun engkau tidak mengerti. Amin saudara. Ya. Next. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan bangkitkan di antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Nah saudara, saya ingin bawa kita sedikit ke Lukas pasal 19. Ada satu kisah yang hilang di sini saudara, yang tidak dituliskan oleh Yohanes. Di Lukas pasal 19 ayat 41 saudara. Ini kisah yang sama, tapi dituliskan oleh tabib Lukas dengan gaya penulisannya Lukas sendiri. Nah, jadi saudara, ini kisah yang sama dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia apa? Ia menangisinya. Jadi saudara, coba tampilkan gambar yang tadi saya kirimkan. Ini ada tempat yang dimana kalau saudara ke Israel pasti dibawa ke sini saudara, ke Yerusalem. Nah ini namanya Dominus Flevit. Ya, saudara kalau yang belum ke Israel, punya kerinduan, saya juga pengen lagi ke sana, kan di sana luar biasa saudara. Kita diingatkan kembali. Nah ini namanya Dominus Flevit. Yang pernah pergi pasti tahu tempat ini saudara. Coba satu lagi gambarnya. Nah ini dia saudara. Ini bangunan dibentuk modelnya air mata. Bukan mata air, air mata. Kenapa saudara? Karena ini bangunan, ini gereja dibentuk air mata karena apa? Untuk mengingat Yesus menangis di tempat itu. Ya, kalau yang pernah ke Israel ingat dari atas itu Bukit Zaitun, kita di tempat di mana Yesus itu terangkat. Kemudian kita keluar dari tempat itu, kita akan lewat jalan yang menurun. Itulah jalan yang dilewati oleh Yesus di Minggu Palem. Di mana orang-orang ambil itu daun palem dan taruh di bawah, itu jalan itu menurun saudara. Dan di tengah-tengah jalan menurun itu akan sampai di tempat ini namanya Dominus Flevit. Ini di mana Yesus menangis. Di tempat ini saudara, itu tempat Yesus bisa melihat. Coba tampilkan yang tadi. Nah hari ini saudara, yang dilihat adalah ada kubah emas. Tapi waktu zaman Yesus kubah emas belum ada. Yang ada apa? Bait Allah. Ya, bait Allah berdiri di situ. Dan kemudian apa? Ada tembok. Itu pintu gerbang timur kelihatan jelas itu saudara. Kalau hari ini saudara, pintu gerbang timur itu tertutup. Ada dua. Tapi itu temboknya tebal tertutup. Ditutup oleh siapa? Kaisar Ottoman, Sultan Ottoman dari Turki. Karena mereka dengar desas-desus, nanti Yesus akan datang kembali. Dan Yesus orang Yahudi, dan orang Yahudi takut dengan mayat. Di depan itu ditutup, dikasih kubur-kuburan banyak saudara. Pikirnya, Yesus takut dengan mayat. Saudara tahu tidak? Firman Tuhan berkata, nanti Yesus akan datang kembali. Dia injakkan kaki di tempat dia terangkat. Dan kalau kita berdiri di Bukit Zaitun tempat Yesus terangkat, dari situ bisa kelihatan saudara. Dan firman Tuhan berkata, itu bukit terbelah menjadi dua. Itu pintu yang tertutup itu akan terbongkar saudara, pintu gerbang timur. Dan Yesus akan masuk dari situ. Saya pernah di situ saudara. Jadi saya bayangkan Tuhan, engkau akan lewat tempat ini. Dia akan masuk dan memerintah di Yerusalem sebagai raja 1000 tahun. Dia bawa siapa? Dia bawa kita, orang kudusnya, bersama-sama dengan dia. Yang dia lakukan pertama apa? Perang saudara, dia naik kuda. Ya, ini menarik saudara, ini sangat memberikan kita sebuah pengharapan. Percayakah saudara bahwa kita punya Tuhan akan datang kembali? Amin. Kalau engkau tidak punya pengharapan Tuhan akan datang kembali, rasanya ada yang kurang saudara. Kita memiliki sebuah pengharapan, Yesus akan datang kembali. Dia akan melewati itu jalan. Dia masuk melalui pintu gerbang timur dan memerintah di Yerusalem 1000 tahun. Ya, dan saudara tahu, ya, tadi sampai mana saudara ya? Nah, di tempat itu Yesus menangis saudara. Di Lukas, coba kita kembali ke Lukas. Kenapa Yesus menangis? Saudara, tidak banyak ayat yang mencatat Yesus menangis. Saya mencari di Alkitab cuma 2 kali Yesus menangis. Yang pertama apa? Kejadian waktu Lazarus mati. Sebenarnya Yesus mati bukan Yesus nangis bukan karena Lazarusnya mati. Dia banyak ketemu dengan orang mati.
Tapi waktu Maria tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, kalau saja Engkau ada, Lazarus tidak akan mati. Firman Tuhan berkata, maka masgiullah hati Yesus, menangislah Yesus. Dia sedih, saudara. Karena apa? Dia merasakan kesedihan daripada orang yang dikasihi. Ya, saudara tahu kenapa Yesus nangis? Ketika saudara sedih, Yesus ikut sedih, saudara. Yesus tidak ingin saudara sedih. Amin. Dosa membuat penderitaan. Ketika manusia dalam penderitaan, manusia hidup dalam kesedihan. Ketika manusia sedih, Yesus ikut sedih, sudah. Karena dia tahu apa yang saudara rasakan. Karena dia pernah ada di posisi saudara. Yang kedua, ini kisah di mana Yesus menangis. Kenapa dia menangis? Ayat berikutnya kita baca, saudara. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila malam apa? Allah, saudara tahu, Yesus sedang menubuatkan waktu dia lihat bait Allah. Hatinya sedih, karena dia tahu apa yang akan terjadi di tahun 70. Yesus meninggal sekitar tahun 30, di atas kayu salib. Tahun 70, saudara, Kaisar Titus itu menyerbu kota Yerusalem. Itu seluruh Yerusalem dibakar habis, diratakan. Bait Allah itu batunya besar-besar, saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, itu satu batu, saudara, itu ratusan ton, saudara, beratnya. Tidak tahu bagaimana cara mereka bangun. Itu bukan batu disusun kecil-kecil, batu besar, saudara. Satu batu itu besar, saudara. Itu tidak ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Cuma tertinggal tembok bagian barat, saudara. Makanya hari ini orang Israel nangis-nangis di tembok barat. Tuhan, kirim Mesias, kirim Mesias. Mesias sudah datang, saudara. Tembok barat itu tembok wailing wall, tembok ratapan. Tinggal itu tembok saja, yang lain habis. Kenapa dibakar? Karena mereka mau congkel emasnya. Daripada susah-susah congkel, bakar aja emasnya meleleh. Mereka ambil itu emas-emas semua. Rata sudah dengan tanah. Banyak yang mati. Nah, Yesus waktu lihat itu, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Tahun 70. Yesus nangis. Kenapa dia nangis? Karena ini akibat ketidakmauan mereka untuk percaya akan juru selamat yang ada, yang saat itu ada di tengah mereka. Saudara tahu, orang Israel itu orang yang tegar tengkuk, saudara. Orang Farisi, mereka tidak mau. Mereka bilang Yesus sesat. Mereka bilang mana ada anugerah seperti itu. Yesus ajarkan keselamatan bukan karena kekuatanmu sendiri. Tapi orang Farisi menentang. Makanya Yesus kalau dengan orang Farisi, Yesus sangat marah sekali karena mereka selalu andalkan kebaikan mereka untuk mereka dapat perkenanan dari Tuhan. Nah itu, saudara, Tuhan paling benci dengan dosa kesombongan. Seperti mereka berkata, aku tidak perlu kok juru selamat. Aku tidak perlu kok yang bisa, aku bisa kok membenarkan diriku dengan kekuatanku sendiri. Akhirnya itu yang membuat mereka harus mengalami yang namanya konsekuensi itu, saudara. Makanya Tuhan sedih. Tuhan sedih, saudara. Tuhan juga sedih hari ini ketika kita jauh dari Tuhan. Saudara pikir saudara jauh dari Tuhan hanya saudara yang sedih. Kadang-kadang kita sedih, kita tidak rasa sedih, saudara. Tapi Tuhan sedih, saudara. Tuhan sedih. Karena apa? Ada banyak hal buruk yang akan kita alami ketika kita jauh dari Tuhan. Ya, makanya waktu dia lihat itu, hatinya menangis, dia nangis. Kita tidak tahu bagaimana dia menangis, tapi yang firman Tuhan mencatat dia menangis, dia meratapi, dia lihat itu. Kita bisa bayangkan ini kontras dengan situasi yang ada. Orang-orang lagi teriak, Hosana. Orang-orang lagi seperti ada pesta di situ. Orang-orang seperti lagi ada situasi yang meriah di situ. Tapi Yesus sedang menangis, saudara. Saudara lihat, ini satu hal yang kontras. Yesus sedang menangis. Karena apa? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka seperti tertutup mata mereka. Yesus datang untuk orang Israel. Coba kita baca di Matius pasal yang ke-23. Tadi saya ada kirim.
Matius 23. Nah ini. Yerusalem, Yerusalem. Ini Yesus ngomong. Engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah. Ingat sayap itu bicara apa? Kasih karunia. Yesus berkali-kali. Makanya dalam perumpamaannya dia bilang tentang pohon yang mau ditebang, ada pohon ara di kebun, pohon anggur di kebun ara. Selalu bilang kasih kesempatan lagi, seolah-olah Tuhan Yesus bilang gini, kalau saja mereka mau percaya, mereka tidak akan alami bagaimana mereka dihancurkan oleh Titus. Kalau pada saat itu mereka percaya, selesai sudah saudara. Lebih cepat, tapi karena mereka tidak percaya, saudara bayangkan Israel harus ngalamin dibuang negara itu seperti tidak ada di peta lagi. 2000 tahun mereka harus mengembara, terpencar ke seluruh dunia. Hati Tuhan sedih, tapi Tuhan itu saudara, dia panggil mereka kembali. Dan penggenapannya hari-hari ini, Israel dipanggil kembali. Aliyah terjadi, dan Israel terbentuk kembali menjadi satu negara. Dan ini tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin saudara. Kita kembali ke Yohanes pasal 12, kita selesaikan sini. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia. Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Jadi orang yang dengar datang. Ya, ayat terakhir 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Mereka ngomong satu dengan yang lain. Ini orang pengikutnya tambah banyak. Ini orang pengikutnya tambah banyak. Lihatlah seluruh dunia datang ikut dia. Jadi Yesus itu dia bukan ditangkap, dia menyerahkan diri. Kalau Yesus tidak mau menyerahkan diri, dia tidak bisa ditangkap. Orang Farisi mau bunuh dia, tambah jengkel sama dia. Orang Farisi tambah benci sama dia. Yesus followernya tambah banyak. Tapi Yesus tidak pernah ditangkap. Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Karena apa? Dia mau genapi rancangan damai yang Bapaknya kasih buat dia untuk saudara dan saya. Amin saudara. Dia tidak pernah bisa ditangkap, dia tidak pernah bisa dibunuh. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Ya. Dan di sini kita bisa lihat ada satu gambaran orang-orang di sekitar Yesus yang hadir pada waktu itu. Golongan pertama murid-murid. Mereka orang yang selalu dekat dengan Yesus. Ya kadang tergoncang, tapi mereka juga selalu datang sama Yesus. Yang kedua siapa? Ada orang-orang yang hanya lihat mujizat. Mereka lihat mujizat. Tapi beberapa hari kemudian mereka bilang salibkan dia. Karena apa? Mereka tidak mengalami pengenalan yang dalam sama Tuhan. Kalau hidup kita hanya tergantung mujizat, pengenalan kita akan Tuhan tidak dalam, saudara. Kita mesti bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Amin, saudara. Kalau engkau hanya mau kenal Tuhan karena mujizat, pengenalanmu tidak dalam, saudara. Kita mesti bertumbuh. Kita mesti terus minta Tuhan, Tuhan aku mau kenal engkau lebih lagi. Amin, saudara. Sehingga apapun yang kau alami, kadang-kadang kau tidak melihat situasi seperti apa yang kau inginkan, tapi engkau tetap bisa datang pada dia. Saudara tahu, ini orang banyak ini ketika mereka lihat situasinya tidak seperti apa yang mereka harapkan beberapa hari sebelumnya, mereka langsung berbalik menyerang Yesus. Mereka balik, mereka dengar ini orang Farisi omong, dia ini menghujat Allah, dia ini bikin begini, dia ini bikin begini. Mereka langsung salibkan dia, bebaskan Barabas. Barabas itu penjahat besar, saudara. Pemerkosa, perampok. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Padahal beberapa hari sebelumnya mereka bilang, Hosana, Hosana, Hosana. Makanya saudara, kita mesti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Sehingga apa saudara, situasi, keadaan mungkin bisa berubah. Tapi kita punya sebuah kerinduan untuk tetap datang pada dia. Kalaupun engkau belum mengerti situasimu,
Kalaupun engkau belum tahu segala sesuatu, simpan itu dalam hati. Kalau engkau tetap datang pada Tuhan, kalau engkau melihat Yesus dimuliakan, engkau akan dibuat mengerti sama Tuhan satu kali nanti. Amin, saudara.